Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejarah kenakalan anak ya, atau remaja itu saya kira bisa terjadi di mana saja atau dalam masyarakat manapun, karena di dalam sistem ya, terutama sistem pendidikan kepada masyarakat, tidak selalu masyarakat itu menjalankan atau melakukan pendidikan dengan ketat. Bahkan seperti pada masyarakat Jawa, ya, pola pengasuhan anak seringkali dibiarkan begitu saja. Artinya anak-anak itu diberi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, untuk melakukan apa saja yang penting di situ, ia akan mendapatkan pengalaman hidup. Nah, dengan pola pengasuhan anak dengan cara diumbar, dibebaskan untuk berekspresi diri, maka anak-anak itu akan melakukan apa saja yang dianggap oleh mereka baik, meskipun bagi orang lain mungkin itu suatu pelanggaran. Nah, jadi anak-anak dan remaja ini memang seringkali berbuat yang tidak terkontrol karena memang orang tua mereka tidak mengontrolnya. Artinya orang tua mereka itu membebaskan anaknya itu silahkan melakukan apa saja. Yang penting nanti dari pengalaman itu orang akan kemudian menjadi tobat dan berbuat baik. Nah, jadi pada prinsipnya ini adalah suatu pola asuh yang diumbar, ini memang mempunyai kemungkinan anak akan menjadi berbuat nakal dan nanti meningkat menjadi perbuatan yang jahat. Nah, sebagai contohnya misalnya Ken Angrok ya. Ken Angrok dalam sejarah itu juga termasuk anak yang diumbar, bahkan orang tuanya tidak jelas ya, karena ternyata Ken Angrok ini dibuang di pekuburan, kemudian diangkat anak oleh seorang pencuri, ya, sehingga mau tidak mau dia belajar bagaimana menjadi seorang pencuri atau maling, ya, tentu saja belajar dari ayah angkatnya. Nah, setelah itu dia beralih kepada orang tua angkat sebagai penjudi, maka dia akan menjadi seorang penjudi. Nah, tetapi Ken Arok pada masa dewasa setelah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melanggar hukum, ternyata ketika bertemu dengan seorang eh, pendeta gitu ya, atau seorang brahmana, maka ia mengalami perubahan yang drastis gitu ya. Jadi rata-rata orang Jawa itu pada zaman dulu anak dibiarkan gitu saja untuk mencari jati dirinya sendiri. Nah, silakan berbuat apa saja, tetapi yang penting ketika sudah dewasa, ia melakukan semacam pertobatan diri dan kapok melakukan, ya, katakanlah kejahatan, kapok untuk berbicara kotor, kapok untuk berbuat kasar, kemudian beralih menjadi orang yang baik-baik. Nah, ini yang seringkali diharapkan oleh orang-orang tua Jawa. Maunya anaknya itu baik-baik saja, tetapi mereka tidak pernah mengurus ya apa yang dilakukan oleh anaknya. Ya, yang penting anaknya sehat, anaknya itu aktif dalam melakukan segala kegiatan meskipun kegiatannya bersifat negatif. Nah, jadi eh, orang tua memang selalu berpikiran bahwa anak-anak mereka walaupun telah melakukan banyak hal yang negatif, maka pada suatu saat mereka akan menemukan kesadaran diri. Nah, sehingga mereka menjadi baik-baik. Nah, maka kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam cerita tradisional, terutama di masyarakat Jawa,
maka tokoh-tokoh yang disebut dengan nama Joko, ya, itu biasanya anak-anak yang melakukan penyimpangan sosial. Jadi misalnya Joko Tingkir, ya, menjadi buaya darat gitu ya. Kemudian Joko Kendil mencuri di pasar, Joko Tarub mencuri baju bidadari, ya, untuk mensiasati agar bidadarinya itu bisa diperistri. Joko Umbaran ini termasuk tokoh dalam legenda itu juga melakukan hal-hal yang tidak berbau etika itu ya. Jadi misalnya Joko Umbaran disuruh memijit kaki Panembahan Senopati, ternyata dia mijitnya kelewat keras itu ya, sehingga bapaknya menjadi marah, sehingga kemudian Joko Umbaran katakanlah ditendang gitu ya, karena telah memijit sesuatu kakinya dengan sangat keras gitu ya, dengan tidak menggunakan ukuran ya, karena dia bukanlah seorang tukang pijit ya. Jadi hampir tokoh-tokoh yang menggunakan nama Joko itu biasanya ketika kecil dia melakukan banyak kenakalan-kenakalan anak-anak maupun kenakalan remaja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.